Buka gua. Melayu. Mana ada. Betul. Banyak juga duitnya, Dul. Iya. Jajan, Dul. Ini duit orang ini. Kamu dompet. Ini harus balikin sama yang punya. Lur, sejujurnya aku sudah mulai lelah mencari Kak Ros. Pedih, Lur. Daripada terus menyiksa diri dengan harapan palsu, mending aku piknik aja dululah. Kebetulan aku lagi ada di objek wisata viral di Selangor iki, Lur. Di tiket Malaysia apa internasional ya? Internasional. Tapi aku cakap Malaysia. Buka gua. Melayu. Mana ada. Betul. Aku mau mencoba salah satu wahana viral di atas ketinggian yang menantang adrenalin. Sini kita jalan-jalan di atas kaca. Tuh, di bawah jelas banget toh. Dari orang tinggi tuh. Untuk kamu yang bernyali besar, silahkan datang ke sini buat membuktikan. Buat kamu yang takut akan ketinggian, gak ada salahnya datang ke sini juga, Lur. Kaca transparan yang jadi lantai pijakan sudah melalui serangkaian uji coba keamanan. Resiko dan ketebalannya juga sudah pasti diperhitungkan. Dari atas menara berlantai kaca ini, pemandangan 360 derajat kota Siah Alam di Selangor bisa kita nikmati, Lur. Aku yo sakjane gemetaran, Lur. Tapi aku jalan nih di yang di besi-besi nih. Jadi nggak takut pecah. Aku sudah siap buat membelah ketinggian langit negeri jiran. Sebelum mulai berseluncur sama abangnya, aku malah dikasih jas hujan 10 ribuan, Lur. Aku udah kayak barang yang baru keluar dari pabrik, Lur. Masih diplastikin. Di sini, Lur, gak perlu pakai antri. Cukup siapkan nyali untuk merasakan sensasi meluncur di air dari atas ketinggian. Resmi dibuka sejak awal tahun 2025, wahana ini menjadi perosotan air kaca pertama dan tertinggi di Malaysia. Keren! Karen! Di mana Karen? Dari ketinggian 60 meter di atas tanah, area seluncuran air iki, Lur, memiliki panjang 600 meter. Bayangin aja, Lur, setengah kilometer lebih kita akan dibawa meliuk-liuk dengan kecepatan hampir 20 km per jam. Buat aku, ini jadi cara terbaik buat melepas penat beban pikiran, Lur. Setelah kabar dari Kak Ros makin suram, yo liburan bisa jadi pelampiasannya. Lumayan, meluncur 2 menitan dari atas menara sudah cukup bikin plong, Lur. Bener-bener gak basah. Buat apaan, Mbak Mulan? Di Indonesia 10 ribuan. Yuk, let's go.
Walah, dompet sopo yo iki? Isi ringgitnya lumayan banget buat aku perpanjang hidup di Malaysia. Banyak juga duitnya, Dul. Iya, Jajan, Dul. ini duit orang ini. Kamu dompet. Ini harus balikin sama yang punya. Walaupun jauh harus keluar kota, yo ora popo. Dompet yang kutemukan harus tetap balik ke yang punya, lur. Selama niatnya baik, pasti hasilnya juga baik juga. Dari alamat yang tertera di dompet yang kutemukan, aku menuju ke sebuah penginapan di wilayah Relau. Oh, kamu siapa ya? Saya Gundo sih dari Indonesia. Aku udah lega, lur, bisa mengembalikan dompet yang kutemukan langsung ke pemiliknya. Kamu sudah makan? Lah, belum, Pak Cik. Gampang, Dulu aja Pak. di sini dulu, buat kerja-kerja di sini dulu. Oh gitu, Pak Cik. Boleh? Boleh? Nah, ada uangnya juga sedikit nanti. Makasih Pak Cik. Jadi enak saya, Pak Cik. Kata Makci, hari ini ada acara kenduri famstay. Menu utamanya ada gulai daging batang pisang. Aku potong-potong batang pisangnya dulu yo. Setelah diiris tipis-tipis, bagian ini harus direbus terlebih dulu untuk hilangkan getahnya. Lanjut, lur, panaskan minyak dan masak daun kari, serai, kayu manis, dan bunga lawang. Semua bahan ini sangat berpengaruh pada rasa dan terutama aroma masakan kita, lur. Semakin banyak, semakin kuat aromanya. Kalau sudah harum, sudah mulai mantap, masukkan bumbu gulai yang sudah dihaluskan. Aduk terus biar gak sangit ya, lur. Bisa masak, Gus? Bisa, Makci? Masih tinggal ya. Ya, tinggal aja, biar saya yang lanjutin. Beres, Makci. Urusan masak-memasak, aku jagonya. Supaya bumbu meresap dengan sempurna, daging harus masuk duluan, lur. Jangan lupa, dagingnya harus sudah direbus dulu. Santan kelapanya sekalian. Ciri gulai dari negeri Kedah ini, lur, memakai ampas kelapa yang sudah disangrai lama bersama bumbu. Resep ini dipercaya menambah aroma lebih menggoda serta rasa yang lebih lezat. Oh iyo, selain memakai daun kari, bubuk kari juga dipakai supaya rasa rempahnya lebih kuat, lur. Kalau sudah mulai mendidih, masukkan ares atau batang pisang yang sudah direbus terlebih dulu. Supaya lebih mantap, air kaldu rebusan daging juga boleh masuk sekalian. Sip, lur, semua bahan sudah masuk, tinggal tunggu matang aja yo. Waktunya makan-makan, lur. Aku seneng banget, walaupun cuma pekerja cabutan, tapi sudah dianggap seperti saudara di farmstay Relau. Kapan lagi bisa menikmati suasana kenduri tengah hari dengan menu utama gulai daging batang pisang iki, lur. Oh iyo, kenduri tengah hari adalah tradisi makan siang bersama masyarakat di negeri jiran Malaysia, lur. Biasanya acara ini dilaksanakan saat ada momen hajat tertentu atau untuk menyambut tamu. Kalau begini suasananya, makanan apapun pasti terasa nikmat, lur.
Masam pekat sekali. Syahdu banget yo lur suasananya. Rasanya seperti balik ke rumah nenek di desa. Aku kesini yo jelas bukan buat liburan. Berawal dari nemu dompet, siapa sangka lur, aku jadi bisa nyambung hidup di tempat ini. Ora popo, cuma tugas bersih-bersih. Yang penting bisa tidur dan makan gratis lur. Oh iyo, aku lagi cari rumput dan ilalang buat makan iki lur. Bukan buat makan aku sendiri yo, tapi buat makan rusa-rusa peliharaan yang ada di tempat ini. Biasanya pengunjung yang datang dan menginap bisa ikut memberi makan rusa di sini lur. Sekarang giliran bersihkan unit penginapannya lur. Bentuk rumah adat berbagai negeri di Malaysia jadi tema di sini. Di dalamnya terdapat berbagai tipe kamar yang bersih dan nyaman banget lur. Anado. Dek, mainan apa ini? Oh, itu coklat. Ini songkok, tapi sekarang baju serembai. Tak nak main dah? Tak. Lur, kawasan Relau di negeri Kedah dikelilingi oleh alam dan perbukitan yang sangat subur. Kali ini aku diajak Pak Haji untuk mengambil buah asam di atas bukit lur. Pokok asam ya, kamu panjat ambil buah yang tua-tua. Oh, ini asam gelugur? Hanya kalau Malaysia panggil ini pokok asam. Oh, sudah saya yang panjat, nanti Pak Haji yang tangkap ya. Ya boleh. Ternyata pokok asam iki lur adalah pohon asam gelugur. Asam gelugur merupakan pohon penghasil asam potong atau asam keping. Asam potong diperoleh dari irisan buah asam gelugur yang dikeringkan dengan cara dijemur di bawah terik matahari. Biasanya asam potong banyak dimanfaatkan untuk bumbu masak, bahan perasa minuman, bahan dasar pengobatan, dan bahan dasar kosmetika. Gundul, jago juga kamu mau panjatnya. Tapi hati-hati ya, licin. Ya, betul licin. Asli lur, gak cuma tinggi, pohon asam gelugurnya juga licin banget lur. Karena dapat bertahan hidup sampai ratusan tahun, asam gelugur juga dikenal sebagai tumbuhan abadi. Semakin tua umurnya, semakin banyak pula buah di pohonnya lur. Satu pokok tumbuhan asam gelugur yang sudah berumur lebih dari 30 tahun bahkan bisa menghasilkan buah ratusan kilogram dalam setahun lur. Sudah banyak Pak Cik? Sudah cukup Pak. Oh iya, saya turun ya. Turun, hati-hati ya. Ya Pak Cik. Licin. Kelihatannya sudah cukup banyak buat kupetik lur. Buah asam gelugur yang masih tersisa di pohon sudah terlalu sulit untuk aku jangkau tanpa alat. Pak Cik, ini buah asam ini rasanya bagaimana? Ini asam. Ada rasa manisnya kah? Tak ada, ini masamu. Boleh coba ya? Boleh. Masam pekat sekali. Asam Jawa kalah masam. Aduh. Lur, asam gelugur ini lur, rasanya asam pekat atau asam banget. Jadi buah jeruk yang paling asam pun masih kalah asam dengan ini. Asam Jawa yang masih yang belum matang banget itu kalah asam dengan ini. Pokoknya lemon pun kalah asam dengan ini. Wis, gak penasaran aku.
bisa cobain buah asam glugur yang masih segar langsung dari pohon. Untuk harga yang lebih bagus, biasanya warga negeri Kedah mengeringkan buah asam glugur untuk dijual. Tapi kali ini aku dan Kak Liana mau mengolahnya jadi minuman segar, Lur. Daun pandan, sirup mawar, gula pasir, dan kental manis jadi pendamping buah asam glugur. Oh iyo, minuman yang mau aku buat iki, Lur, namanya glugur air mata kucing. Minuman ini adalah modifikasi dari ais air mata kucing yang cukup populer di kawasan pecinan ibu kota Kuala Lumpur. Biasanya ais air mata kucing memakai buah lohanko untuk memberi sentuhan rasa asam segar. Tapi ais air mata kucingku kali ini pakai buah asam glugur yang rasa kecutnya lebih menggelegar. Untuk menemaninya, sengaja aku minta Kak Liana untuk pakai potongan buah semangka merah biar ada manis-manisnya, Lur. Lanjut, Lur. Aku rebus dulu air bersama dengan gula pasir. Jangan lupa pakai daun pandan supaya wangi. Untuk kental manisnya, aku masukkan juga sekalian yo. Oh iyo, sengaja aku pilih sirup mawar merah sebagai bukti kalau aku gak lupa sama Kak Ros, Lur. Sip lah, kalau sudah tinggal potongan buah asam glugur yang menyusul. Asam glugur mengandung antioksidan yang dapat melindungi sel tubuh, melancarkan pencernaan, serta menghambat pembentukan lemak tubuh, Lur. Cocok buat diet, Lur. Sip, Lur. Kelihatannya air mata kucing asam glugurku sudah matang iki, Lur. Kakak, masih kita cicip sudah matang. Ayo. Penyajiannya campur air asam glugur dengan ais batu dan potongan buah semangka. Kalau sudah, ya tinggal nikmati kesegarannya toh. Ini enak banget, Lur. Rasa asam glugur yang awalnya terlalu kuat, sekarang lebih nyaman di lidah. Setelah direbus buahnya, juga jadi terasa lembut. Rekomen banget, Lur, buat ngademin hati yang lagi ngebul kayak hatiku. Lanjut, Lur. Ternyata acara kulinerannya masih belum selesai. Beres makan siang bareng di Kenduri tengah hari, aku diajak ibu membuat sajian pencuci mulut ala relau. Namanya roti jala berasaskan durian, Lur. Bahannya ada daun pandan, gula malaka, gula kabung, santan, buah durian, garam, terigu, telur, minyak, dan pasta pandan. Sayang banget, Lur, aku tiba di Malaysia saat musim durian baru saja lewat. Padahal kawasan farmstay Relau dikelilingi oleh banyak kebun durian. Kalau lagi musim bisa melimpah banget, Lur, di sini. Ini durian apa ini, Bu? Ini durian kampung. Ini durian kampung. Durian kampung ini bijinya tinggi. Ini durian kampung. Berarti memang durian-durian di Malaysia ini bijinya tipis-tipis ya? Ada yang besar. Ada yang besar juga? Oh iyo, untuk adonan roti jala menjadi tugasnya Ibu, Lur. Campur terigu, telur, minyak, dan garam dengan air secukupnya. Kalau sudah merata, jangan lupa beri pasta pandan untuk pewarna. Aku lanjut membuat kuah durian untuk rotinya. Masak daging buah durian bersama air dan daun pandan. Untuk rasa manis alami, gula kabung dengan tekstur padat dan keras yang dipakai, Lur. Sedang untuk warna dan rasa manis karamel, gula melaka dengan tekstur cair juga dipakai, Lur. Biar rasanya lebih seimbang, beri sejumput garam. Jangan lupa kasih santan juga biar gurih.
lezatnya. Udah masak, saya bawa ke sana dulu ya. Selanjutnya, biar ibu yang teruskan, Lur. Untuk membuat roti jala, memang gak semua orang bisa. Disebut roti jala, yo karena bentuknya mirip seperti jala atau jaring laba-laba. Ini dia, Lur, roti jala berasaskan durian dari farmstay Relau Kedah. Sebagai hidangan pencuci mulut, roti jala kuah durian ini cocok banget di lidah aku, Lur. Manis kuahnya gak berlebihan, rasa duriannya juga nyata banget enaknya. Sayangnya si ibu cuma bikin dikit, Lur. Aku jadi gak bisa nambah banyak-banyak. Pelan-pelan aku sudah mulai bisa move on dari Kak Ros, Lur. Tenangnya kehidupan pedesaan ala Relau di negeri Kedah sedikit banyak membantuku. Aku di sini benar-benar berasa seperti di kampung halaman sendiri. Oh iyo, hari ini aku diminta Pak Mario buat masak menu spesial, Lur. Sabar yo, aku gali tanah dulu buat cari cacing. Lumayan, sedikit aja aku menggali. Cacing yang kudapat udah cukup banyak iki, Lur. Tenang, Lur, menu spesial yang ku maksud bukan berbahan cacing tanah. Cacing ku cari hanya untuk umpan memancing. Kebetulan di sini juga terdapat beberapa kolam dengan penghuni yang beragam dan melimpah di dalamnya. Targetku kali ini bukan ikan, tapi udang galah, Lur. Lur, lumayan, Lur. Kesabaran membuahkan hasil. Nih, udang galah yang lumayan gede, Lur. Memancing udang galah sangat butuh kesabaran dan kepekaan. Sensasi tarikannya jelas jauh beda dengan memancing ikan, Lur. Wes lah, berhubung memang di kolamnya, aku dapat udang galah lumayan banyak iki, Lur. Aku jadi inget, Lur, pertama kali aku ke Malaysia, aku juga mancing udang galah. Waktu itu juga aku dapatnya lumayan banyak, Lur. Aku waktu itu ditemani Bang Idoy. Bang Idoy emang baik banget, Lur. Udah hasil mancing disuruh bawa semua ini. Wah, aku langsung kepikiran untuk keluarga Bang Boy yang udah bantu aku mendapat pekerjaan selama di Malaysia. Aku mau bikin laksa, Lur. Aku bersihin udang galah dulu yo. Bersihkan bagian kaki, kumis dan capit supaya lebih gampang makannya. Bagian kulitnya harus dibuang yo. Lanjut cuci udangnya supaya hilang kotorannya. Sekarang aku mau rebus udang. Nanti air rebusannya bisa kupakai untuk kuah laksanya, Lur. Sambil menunggu mendidih, aku ulek bumbu-bumbunya seperti cabai kering, kemiri, jinten putih, jinten hitam, dan ketumbar. Kalau sudah mulai halus, barulah masukkan bawang putih dan bawang merah. Bumbu halusnya sudah jadi nih, Lur. Begitu pula dengan kaldu udangnya. Lanjut, aku tumis bumbu. Ingat yo, minyaknya harus panas dulu. Baru masukkan bumbunya. Nggak pakai lama, langsung semerbak aromanya. Sekarang tinggal tuang kaldu udangnya, Lur. Oh iyo, hampir kelupaan serainya. Digeprek aja yo.
Jangan lupa santannya yo lur. Supaya santannya nggak pecah, aduk terus atau ditarik-tarik kayak gini. Laksa iki aslinya bukan dari tanah Melayu ataupun Cina, melainkan dari Persia lur. Rasane enak wolur, jos gandos pokoknya. Jadi lapar lur, inget laksa udangnya. Udang hasil tangkepanku hari ini juga mau tak masak lur. Aku cari macik dulu yo, biar dibantuin. Aku dibantu makcik memasak udang galah sambal asam untuk Pak Mario. Bahan bakunya ada udang galah, cabai segar dan cabai kering, bawang, jeruk nipis, mentimun, dan asam jawa lur. Lur, udang galah adalah udang air tawar yang banyak hidup di sungai, perairan payau berlumpur atau berpasir. Hewan omnivora ini lur mengandung omega 3 dan protein yang cukup tinggi. Untuk mengurangi resiko alergi usai mengkonsumsinya, baiknya bersihkan udang galah dari kotorannya yo. Aku urus bumbunya aja deh. Tumbuk bawang merah, bawang putih, dan cabai bersamaan. Gak perlu halus-halus banget. Sedikit bertekstur kasar malah lebih nikmat lur. Panaskan minyak dan tumis bumbu yang sudah siap. Kalau sudah harum, beri asam jawa sebagai campurannya. Jadi lebih segar, ada pedas asamnya lur. Kalau sudah mulai mendidih, masukkan udang galah ke dalamnya. Jangan lupa potongan mentimun dan bawang merah menyusul kemudian. Masaknya gak usah terlalu lama ya lur. Udang galah sebentar aja sudah bisa matang kok lur. Ini dia lur, udang galah sambal asam untuk Pak Bos Mario yang udah baik sama aku lur. Nah ini bos, udang sambalnya sudah jadi. Ini sambal asam pedas. Sambal apa? Asam pedas. Asam pedas. Iya. Ini gayanya asam pedas kah? Asam pedas. Coba cicip aja bos. Sedap ya? Ih, Aku coba rasa ya. Sedap bener. sedap lah. Gundul gitu yang masak bos. Bukan memuji masakan sendiri lur, tapi udang galah sambal asam buatanku iki emang enak banget lur. Udangnya segar, sambal asam pedasnya juga cocok banget. Bawaannya kepengen nambah terus aku lur. Pokoknya jos gandos lur. Bos, saya makasih banget ya bos ya. Udah boleh bekerja di sini. Bisa makan enak juga. Tapi bagaimanapun bos, cita-cita saya ke Malaysia ini untuk cari Kak Ros. Habis ini saya mau pamitan bos, saya mau cari Kak Ros lagi. Makasih banyak ya bos. Kapan-kapan kalau ada rezeki, aku main dan makan udang gratis kesini lagi yo. Dari Jakarta terbang mau ketemu lo. Semakin hari aku semakin sadar kalau Kak Ros adalah sesuatu yang tidak pasti. Mencari Kak Ros ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami lur. Bedanya dari awal jarumnya memang tidak ada lur. Setiap kota yang kudatangi, setiap sudut jalanan yang kujelajahi, justru semakin menegaskan satu hal. Kalau Kak Ros itu cuma misteri. Kem, yang bagus ya Kem ya. Ada Bakalian memang indah, tapi sayangnya suram aku. Harusnya ini ada Kak Ros, aku bisa mandang Bakalian keindahan di sini bersama Kak Ros, tapi sampai sekarang Kak Ros juga belum ketemu. Oh iyo, aku sedang di viewpoint Wangkeliang yang ada di negeri Perlis lur. Dari lokasi di ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan laut, kita bisa memandang indahnya bentang alam negeri Perlis di depan mata. Harusnya lur, pemandangan secantik ini aku nikmati berdua sama Kak Ros. Tapi nyatanya aku cuma ditemani sepi.
sama kameramen yang ngabisin ongkos. Fotonya kan di Malaysia, Dul. Yakin dia orang Malaysia, Dul? Iya, fotonya itu di Menara Kembar itu kok, Kem. Mungkin dia lagi wisata ke sana, Dul. Aslinya orang Thailand mungkin, Dul. Emang Thailand sama Malaysia deket? Ini kan udah perbatasan, Dul. Oh iya. Aku baru ingat Lur, kalau cuaca sedang cerah, pemandangan negeri Gajah Putih Thailand juga bisa terlihat dari sini Lur. Sepertinya ini bisa jadi petunjuk baru untuk lanjut mencari Kak Ros di negeri Gajah Putih Thailand Lur. Kap kap sawadikap Thailand, aku datang Lur. Jejak Si Gundul akan membawa kita menelusuri kisah tak biasa dari negeri Gajah Putih. Bangkok, I'm coming! Berniat mencari sebuah alamat misterius yang diyakini sebagai jejak sang ayah. Yang lagi viral Lur, media sosial Lur, TikTok. Apakah misteri keluarga akan terungkap? Atau justru cerita baru akan terjalin? Jejak Si Gundul, Sawadikap, Thailand, Minggu, 21 September jam 3.15 sore.